Bapak Ibu, kelemahan syahwat pada seorang pria bukan saja dikarenakan depresi, bukan saja dikarenakan diabetes, atau bukan saja kebanyakan kita minuman-minuman yang beralkohol dan rokok. Nanti kita akan menyentuh lebih dalam. Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM AMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sedulur MC, apa kabar? Baik, kita ketemu di gelaran beres bedah resep herbal Bang HS ya. Ya, pas banget di kesempatan kali ini. Yuk Bang HS, kita langsung aja ke Tokso. Dan karena memang Bang Ais sudah menjanjikan di beres bedah resep herbal Hasan Sabila kali ini akan membahas satu tema mengenai cara memperbaiki lemah syahwat untuk kira-kira untuk pria dan wanita, untuk pria atau wanita ya. Kalau ngomongin lemah syahwat itu nanti deh kita akan ketemu langsung dengan dosen herbal kita yaitu Bang HS yang segera akan hadir untuk bersama-sama menemani kita kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Halo, selamat malam Bang HS. Selamat malam ya. Sehat ya Bang HS ya? Alhamdulillah sehat-sehat, capek ya. Maksudnya sehat-sehat capek itu gimana Mbak Hasan? Sehat tapi capek. Estafet dari pagi ya Mi, estafet terus kemudian di klinik kita sampai jam 4 langsung dilanjut di sini. 4:30 langsung 4:30 baru aja selesai gitu kan. Terus kita sholat maghrib tadi ya. Terus lanjut lagi konsultasi, lanjut lagi sekarang langsung talkshow. Oke. Baik, berarti insya Allah seperti yang sudah biasa terjadi, semoga capeknya Pak Hasan ini benar-benar bisa menjadi ladang pahala untuk panjenengan juga ya Pak Hasan. Amin. Karena di tengah kesibukan yang luar biasa ini setiap hari Selasa itu Bang Ayas namanya manusia biasa juga kadang mengeluh saya kadang capek, lapar juga gitu. Jadi alhamdulillah lumayannya walaupun di tengah kesibukan karena beliau juga merupakan manusia biasa yang kadang juga lelah, capek dan lain sebagainya. Ya memang kadang aduh saya udah capek banget sebetulnya, tapi memang karena punya janji dan ini sudah banyak dinanti ya tetap mau nggak mau harus tetap hadir karena ada tema mengenai beres kali ini adalah cara memperbaiki lemah syahwat. Dan beres ini sebetulnya kata-kata baru yang baru tercetus kemarin yaitu beres bedah resep herbal ini memang dikhususkan untuk setiap hari Selasa ya Pak ya. Jadi kita kuliah setiap hari Selasa untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari beliau dan juga tentunya resep-resep baru. Baik Bang AS, mengenai cara memperbaiki lemah syahwat. Nah ini juga hari ini sudah banyak yang menunggu Pak Hasan karena mungkin bahasan ini jarang dibahas sama Pak Hasan. Apalagi manten anyar gitu ya. Dan ini pantas untuk didengarkan terutama untuk calon pengantin baru atau pengantin baru. Gitu dia. Kalau pengantin lama boleh nggak Pak dengerin? Gimana ya Mia ya? Nanti dulu aja gitu. Oke, baik. Silakan Pak Hasan. Baiklah Mia, terima kasih juga kepada semua fan Hasan Sabila yang mereka menanti-nanti kehadiran Bang AS untuk hadir di Radio MC, yaitu menyampaikan tentang misinya. Apa misi Bang AS? Yaitu kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Program pada malam ini kita sebut beres bedah resep herbal. Artinya dari satu tumbuh-tumbuhan kemudian kita bedah kandungannya, kemudian kita jadikan untuk obat apa, yaitu acaranya ada di beres. Awal program ini kita langsung saja berbicara tentang lemah syahwat. Ini sangat menyentuh bagi seorang pria dan ini dinanti-nanti. Bahkan ada saudara-saudara kita, fan Hasan Sabila, pendengar MC tercinta, produk Pak Hasannya untuk lemah syahwat apa ya?
Ini sudah banyak pertanyaan itu. Padahal belum mulai ya Pak. Belum mulai, betul. Dan nanti yang ikut grup, saya akan meluncurkan satu label yang nama label produk untuk lemas awet ini adalah M-Talk. M-Talk. Itu nanti Mas itu bisa kirim ke ke grup ya. Baik. Nah, labelnya artinya produk ini sudah keluar izinnya barusan saja dari POM. Oleh karena itu, sehubungan banyak pertanyaan dari mereka yang menderita diabetes, maka saya akan berbicara di sini. Bapak Ibu, kelemahan syahwat pada seorang pria bukan saja dikarenakan depresi, bukan saja dikarenakan diabetes, atau bukan saja kebanyakan kita minuman-minuman yang beralkohol dan rokok. Nanti kita akan menyentuh lebih dalam. Maka Bapak dan Ibu, bagi Ibu yang mendengarkan bisa sampaikan ke Bapak, atau bagi Bapak yang sudah mendengarkan silakan dicatat karena ini ada resep nanti yang akan saya berikan. Sebelumnya saya akan masuk ke dalam materi. Saya salam dulu kepada saudara-saudara saya. Mereka yang ada di Papua, kemudian mereka juga yang ada di Lampung, di Medan, di Bali, di Riau, di Batam, Kalimantan, Sulawesi, semuanya saja ya, termasuk Ambon. Karena fan Hasan Sabila sudah mulai masuk ke manca dunia. Ada yang di Malaysia, Singapura, Amerika, Inggris, Brunei, dan sebagainya. Salam saya juga kepada saudara-saudara saya, mereka yang ada di Indonesia, terutama khususnya mereka yang ada di Pulau Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Bogor, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Salam dari saya adalah salam sehat alami. Ini adalah salam menunjukkan bahwa seorang pencipta tumbuh-tumbuhan sangat merespon, sangat dekat, baik di dalam pikirannya maupun hatinya kepada tumbuh-tumbuhan, kemudian mendapatkan tumbuh-tumbuhan tersebut diinformasikannya kepada bangsa Indonesia. Inilah manfaatnya. Manfaat tumbuh-tumbuhan saat ini. Begitu Bang HS hadir di dalam dunia herbal, baru banyak orang mengenal khasiat tentang tumbuh-tumbuhan. Selama ini tumbuh-tumbuhan diabaikan, dianggap ini adalah obat sementara yang tidak bisa dijamin kesembuhannya. Begitu banyak saya menyampaikan manfaat tumbuh-tumbuhan dan mereka mulai membuktikan sendiri tanpa membeli produknya, baru mereka bangkit percaya pada tumbuh-tumbuhan. Maka semua pasien Bang HS tidak perlu setelah kita berkonsultasi, kemudian kita berucap, semoga saya cocok. Tidak perlu. Kenapa? Di dalam tumbuh-tumbuhan itu yang menciptakan obat bukan manusia, tetapi langsung dari tangan Allah yang punya bumi ini. Artinya, begitu kita meyakini tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat dan bisa menyembuhkan, naik satu grade keimanan kita. Karena kita bangga, kita yakin bahwa di dalam tumbuh-tumbuhan ada obat. Obat inilah yang tersimpan sebagai pertanggungjawaban Allah kepada hamba-hambanya, diberi sakit tapi bisa menyembuhkan. Contoh, seperti saat ini beredarnya virus
Di mana-mana orang akan berteriak ketakutan karena COVID. Bang AS begitu mendengar langsung meneliti tumbuh-tumbuhan yang bisa membunuh virus, kemudian disebarkan melalui YouTube. Berhasil perjuangan Bang HS, dan itu terbukti jutaan manusia. Artinya tumbuh-tumbuhan itu adalah amanah yang didatangkan oleh Allah untuk hambanya yang suka dan mencintai, kemudian disampaikanlah kepada saudara-saudaranya. Itu tujuannya. Maka kita tidak perlu akan berucap insya Allah saya cocok di sini. Tidak perlu. Itu menunjukkan bahwa kita ada keraguan. Justru perbandingan antara kimia dengan obat herbal, kimia dilogika oleh manusia, diciptakan oleh manusia, ikut campur orang banyak dengan menggunakan senyawa-senyawa sintetis. Herbal, senyawa asli, original dari alam. Bisakah kita akan menyamai dengan senyawa original? Tidak. Manusia tempat salahnya. Maka banyak kegagalan-kegagalan yang diproduksi oleh manusia. Berefek kepada manusia itu gagal ginjal, gagal jantung, mata glaukoma, terjadinya penyumbatan darah dan stroke. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah kita akan menyalahkan Allah? Sementara Allah sudah memberikan obatnya kepada kita semua. Begitu orang terkena penyakit, protes kepada Allah. Ya Allah, saya tidak terima orang-orang pada sehat, kok saya dibikin stroke. Yang salah siapa? Sudah dikasih tahu. Saya berulang kali untuk menyampaikan bahwa tumbuh-tumbuhan kalau diracik akan menjadi jagonya obat. Kenapa kita harus ragu? Tidak perlu keraguan Bapak dan Ibu. Ragu membuat kita menjadi bingung. Ragu membuat kita menjadi pesimis. Ragu membuat kita menjadi gelap mata. Ragu membuat kita jadi berkata kasar karena keraguan kita. Sebagai pembanding adalah yang berobat katakanlah 1000 orang, yang gagal 50, jawabannya adalah hasil riset menunjukkan wajar. Di dalam pengobatan ada yang gagal, wajar. Kenapa? Sudah berusaha sekuat mungkin, tenaga dan pikiran dan biaya yang dikeluarkan, tapi tidak juga berhasil untuk mengobati. Dari 1000 orang yang 50 gagal. Artinya tingkat kesuksesan dia ini 95%. Ini sudah luar biasa. Nah inilah yang membuat Bang HS untuk maju terus, mengayuh kepandaian di dalam meraih senyawa-senyawa tumbuhan yang diracik menjadi obat, tidak pernah jenuh, tidak pernah jeleh, maju terus. Karena ini dibutuhkan oleh banyak orang. Saya berharap kepada semua fan Hasan Shabila, khususnya saudara-saudara saya, sebangsa dan setanah air, mereka yang menghormati bumi ini. Di atas bumi ada tumbuh-tumbuhan. Di atas bumi, di situ ada air. Di dalam bumi ada minyak. Ada hasil-hasil bumi seperti tembaga. Itu semua diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab. Ada emas, ada minyak, ada perak, ada besi. Semua itu ada di bumi. Kita memetik tumbuh-tumbuhan
tidak bayar, Allah tidak marah. Hasil petikan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Benarkah? Mampukah? Berbohongkah seorang formulator, seorang yang mengaku herbalis bisa menyajikan tumbuh-tumbuhan untuk hamba Allah yang sedang sakit? Jika ini tidak mau bisa membuktikan, hanya senyawa-senyawa, dia tidak mengenalnya, taunya hanya tumbuh-tumbuhan asal petik, direbus, disajikan, dalamnya dicampur obat-obatan kimia. Ini namanya pembohongan. Misal, jamu rebus, obat kimia kemudian dicairkan untuk anti nyeri, masukkan di dalam botol, kemudian disajikan pada penderita. Ini untuk anti nyeri, cespleng katanya. Apakah ini pertanggungjawaban halal? Ibu membeli obatnya halal. Yang menciptakan menerima uangnya haram. Kenapa? Karena dengan tipu daya. Janganlah sekali-kali kita mengorbankan harga diri kita. Janganlah merugikan orang lain. Karena orang lain yang sedang sakit itu adalah ujian yang datangnya dari Allah. Orang yang diuji janganlah dimanfaatkan. Kenapa? Sebab orang memanfaatkan dalam kerugian, sama saja kita menimba keharaman. Ini yang harus kita jauhi. Saudaraku Fed Hasan Sabila, berkaitan dengan lemah syahwat, kita akan mengenal tekstur daripada syahwat. Mempunyai akar. Akar itu bisa terbentuk dari otot, saraf, pembuluh darah, batang, dan kepala. Teksturnya begitu, Pak, ya. Terjadinya kelemahan ini berarti ada kerusakan di antaranya. Pembuluh darah mungkin tersumbat. Bisakah syahwat itu dikatakan stroke? Bisa. Karena unsurnya ada pembuluh darah. Bisakah itu dikatakan karena kelemahan otot? Bisa. Bisakah itu dikatakan tidak mampu untuk berdiri karena hubungan otak dengan organ penis tidak sampai karena ada gangguan pada saraf? Bisa. Kita cari gangguannya ada di mana. Kesalahan kita adalah begitu merasa lemah, kita mencari obat doping. Berbahaya Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak, saya ingatkan, kalau ini terjadi pada Bapak, kita mencari obat doping, jangan. Doping itu yang dipacu adalah jantung untuk mengompa darah lebih cepat. Padahal pembuluhnya bermasalah. Akhirnya banyak yang terjadi kematian akibat lamanya memakai doping untuk obat perkasa. Ini lebih berbahaya. Penyebab-penyebabnya adalah 1. Terjadinya kelainan pembuluh darah. Itu yang pertama. Bapak ya, kelainan pembuluh darah ini bisa darah itu mengental, bisa pembuluh darah itu tersumbat, bisa pembuluh darah ini mengecil, sempit, sehingga tidak mampu dilewati pembuluh darah yang membawa nutrisi. Yang kedua adalah gangguan saraf. Gangguan saraf ini lebih berhubungan dengan saraf pinggang. Ya Bapak Ibu, maka banyak saudara-saudara kita yang menderita saraf kejepit. Tidak lama dia akan berkeluh. Terjadinya lemah syahwat,
akibat jatuhnya, akibat saraf yang terjepit. Seperti ini, kasus seperti ini bukan berarti kita harus memacu agar dia dapat bertarung lagi. Padahal saraf yang terjepit itu sudah mulai cacat, cedera. Lama-kelamaan saraf tersebut bisa terjadi radang saraf. Karena kita tidak tahu bahwa salah satu kelemahannya itu adalah dari gangguan saraf terjepit. Yang ketiga adalah gangguan hormon yang tidak lancar. Hormonnya lebih sedikit. Hormonnya tidak stabil. Gangguan pada hormon. Nanti bagaimana untuk memperbaiki, kita rangkai semua ya Bapak dan Ibu ya. Dari gangguan saraf, dari gangguan hormon, bagaimana kita untuk merangkai resepnya untuk memperbaiki ini. Yang keempat yaitu gangguan penyakit jantung. Maka semua penyakit jantung Bapak dan Ibu, ada penyakit jantung karena jantung bocor, ada pembengkakan jantung, ada penyempitan jantung, ya. Ada sumbatan jantung, ini akan berefek kepada lemah syahwat. Kok bisa ya Pak ya? Karena yang memutarkan nutrisi lewat pembuluh darah itu tugasnya jantung. Kalau jantung bermasalah pasti dia akan berefek. Jangankan pada syahwat, pada yang lainnya pun mata menjadi kabur, pada lainnya pun kaki menjadi bengkak. Yang kelima adalah gangguan psikologi, depresi, stres dengan pekerjaannya, stres dengan ekonominya, dan sebagainya. Yang keenam, ini yang banyak Bapak dan Ibu yang terjadi di Indonesia akibat penyakit diabetes. Ini yang banyak terjadi. Hampir rata-rata penderita diabetes, katakanlah penderita di Indonesia ini yang diabetes ada 8 juta manusia. Katakanlah begitu Bu ya. Untuk Bapak. Dari 8 juta, yang 6 jutanya mengalami. Yang 2 jutanya masih aman. Artinya risikonya 80%. Akan terjadi lemah pada syahwatnya bagi penderita diabetes. Kemudian yang ketujuh adalah gaya hidup yang tidak sehat. Makan kolesterol yang tinggi-tinggi. Santan-santan kental. Jelantah-jelantah masuk semua. Seharusnya jelantah itu adalah sampah yang harus dibuang. Tapi bagi manusia, eman-eman, ini bisa dijadikan uang. Pakai terus. Yang beli tidak tahu juga akibatnya. Yang penting dimakan kenyang. Alkohol, rokok, pencinta soda, ya. Ini yang menyebabkan gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang sehat bagaimana Pak Hasan? Ya lengkap. Ada sayur, ada buah, nasi, lauk. Itu gaya hidup sehat. Maka jangan harap bagi mereka yang tidak suka dengan tumbuh-tumbuhan, sayur, hobinya daging-daging, lihat saja. Pada saatnya dia akan mengalami. Yang kedelapan adalah efek samping dari obat-obatan. Saya sudah katakan Bapak dan Ibu, senyawa yang dibuat oleh manusia dikemas menjadi obatnya, namanya obat kimia, ya, senyawa sintetis. Lakukan terus, maka akan berkembang selain ginjal jantung dan pembengkakan pada kaki, mata menjadi buta, tremor terjadi, termasuk juga akan melemahkan pada syahwat. Begitu juga mereka yang hobi dengan narkoba. Begitu juga mereka yang terjadi pada obat-obat yang di warung tanpa resep dokter. Ini akan berakibat kita menjadi lemah syahwat. Yang kesembilan yaitu terjadinya kadar hormon testosteron rendah, sangat rendah. Hormon yang bisa merangsang
ternyata sedikit yang terdapat. Maka kekuatannya pun menjadi lemah. Contoh, boleh seseorang itu fisiknya sterk, gede, ototnya gede. Boleh, secara fisik kita lihat orangnya bolehlah. Akan tetapi dia mempunyai HB rendah. HB unsurnya adalah oksigen yang dibutuhkan oleh otot dan darah, zat besi yang dibutuhkan otot, protein yang dibutuhkan pula otot dan saraf. Begitu ini tidak termiliki oleh yang badan gede tadi, gede badannya ya, ngangkat kursi aja tidak kuat, sehingga orang pasti akan tertawa. Tidak sesuai dengan bentuk tubuh kamu. Ternyata kamu tak suruh ngangkat kursi itu aja tidak kuat. Kok kamu lemes sekali? Jika hormon testosteron itu rendah sedikit yang terdapat pada seorang pria, maka dia lemah. Apakah seperti ini akan didoping? Tidak. Kita harus mengisi vitamin-vitaminnya. Jangan didoping, Bapak dan Ibu. Jadi kasusnya banyak Ibu ya. Contoh, 1, kita harus memperbaiki kelemahan syahwat karena kelainan pembuluh darah. Bagaimana caranya? Yang kedua, ada gangguan pada saraf pinggang. Bagaimana caranya? Yang ketiga, kemudian ada gangguan pada hormon. Caranya bagaimana? Tidak semua cara itu sama. Maka obat doping yang kita hadapi, yang kita konsumsi, ini tidak melihat kejadian riwayat-riwayat lemah syahwat. Dia main hatam, semua dianggap itu sama. Maka lebih berbahaya. Amannya, carilah obat yang orang tersebut mengetahui tentang khasiat dan nilai-nilai nutrisinya. Atau konsulkan kepada dokter. Itu paling tepat. Jangan kita mengambil keputusan. Kebanyakan bangsa Indonesia adalah senang mengambil jalan pintas. Sekali pakai langsung bereaksi. Padahal itu berhubungan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah berhubungan dengan jantung. Sekali aman. 50 kali aman. Yang 51 kali jantung tidak bergerak. Apa mau dikata? Saya sudah menyampaikan apa adanya. Setiap penyakit bentuk barangnya itu sama, tapi riwayatnya yang berbeda. Ya, maka inilah yang perlu dikonsulkan. Meracik tumbuh-tumbuhan, maka kita harus paham. Banyak yang sudah saya sampaikan. Seperti daun jati, itu salah satunya tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk memperbaiki kelemahan syahwat. Terus kemudian pasak bumi, itu juga salah satu bahan. Prono jiwo, itu juga salah satu bahan. Tapi ini belum menyentuh kepada pembuluh darah. Itu baru tumbuh-tumbuhan untuk memperkuat jika tidak ada masalah pada kelemahan syahwatnya. Tapi kalau ada masalah pada saraf kejepit, pada diabetes, hormonnya kering, sumbatan pada pembuluh darah, ini maka perlu dikonsulkan. Bapak dan Ibu, kita akan mulai masuk lebih dalam lagi dalam pelajaran ini, yaitu organ yang harus diperbaiki untuk merawat, mengobati lemah syahwat. Apa saja? Mari kita belajar. Yang pertama, kita akan memperbaiki pembuluh darah. Kita ingat teori Bang HS. Pembuluh darah itu Bang HS dulu pernah memberikan pada saya, ada pala, betul. Terus kemudian ada biji durian, betul. 100%. Tidak salah. Itu baru pembuluh darah yang kita perbaiki. Ya. Apakah nanti bisa dirangkai menjadi resep?
satu kesatuan. Nah, tunggu saja. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi saya akan meluncurkan resep. Kasih judul terlebih dahulu. Resep lemah syahwat. Setelah kita memperbaiki pembuluh darah, yang kedua yang kita harus perbaiki adalah saraf. Gangguan saraf kejepit sudah juga Bang AS memberikan teorinya. Ada biji mandingan, ada biji salak, ada biji kurma. Kayaknya lengkap ini. Saya udah ngasih ini ya. Ya, untuk perbaikan itu. Jadi kita harus mengetahui diri kita sendiri Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya lemah syahwat karena saraf kejepit. Berarti resep ini yang kita gunakan. Saya lemah syahwat karena diabetes. Berarti pembuluh darah yang kita gunakan. Ya. Kemudian karena terjadinya untuk memperbaiki kerusakan pada otot. Kenapa otot bisa rusak? Karena terjadi pembesaran otot. Kenapa bisa terjadi pembesaran otot? Banyak kita duduk. Banyak kita angkat junjung berat, itu yang bisa menyebabkan lemah syahwat. Kalau otot Pak Hasan, otot juga sudah saya kasihkan juga. Ada yang rambut jagung, ada bawang putih, ada pegagan, ada akar alang-alang, itu untuk otot dan kapulaga. Kemudian kita harus memperbaiki tulang lumbal. Ingat, teori Bang HS sudah berbunyi tulang. Berarti butuh kalsium, tulang lumbal. Berarti resepnya apa? Resepnya adalah bawang putih, biji mandingan, greges otot, beluntas, kemudian daun pace. Kita juga akan memperbaiki kelenjar prostat untuk memperbaiki hormon, bukannya hormon yang kita naikkan, kita pacu, tapi kita harus memperbaiki kelenjar prostat. Karena dia berfungsi mengeluarkan cairan yang menyalurkan dan melindungi sperma. Ya, kelenjar prostat. Nah, kalau kelenjar apa Hasan? Kelenjar dengan benalu. Apa saja? Benalu kemuning. Terus Pak Hasan? Terus benalu jati. Benalu kemuning ambil 7 lembar. Benalu jati ambil 5 lembar. Direbus. Kemudian airnya diminum. Jadilah untuk perbaikan kelenjar prostat. Kemudian kita lanjut lagi. Kita akan memperbaiki uretra, yaitu saluran tempat keluarnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh. Pemicu mengeluarkan banternya sperma, banternya urin. Pakai apa? Pakai gempur batu, pasak bumi, bawang bombay, remujung. Ya, ini satu persatu yang saya berikan. Jika pembuluh darah apa, sudah saya berikan. Jika kerusakan pada kelenjar apa, kelenjar prostat, sudah saya berikan. Ini satu persatu. Kemudian saya rangkai. Bagaimana saya merangkai ini? Bisa dijadikan satu kesatuan untuk memperbaiki orang yang sedang menderita lemah syahwatnya. Baik Bapak dan Ibu, kasih judul resep lemah syahwat Bang HS. Resepnya adalah benalu kemuning 5, benalu jati 5, biji durian 10 dipecah dulu. Kemiri 6 pecah dulu. Pasak bumi secukupnya. Yang terakhir adalah temu blenyeh. Itulah resepnya. Airnya 6 gelas, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan sore. Saudaraku Fen Hasan Sabila, temu blenyeh ini adalah tumbuh-tumbuhan yang baru. Baru saya ungkap dan baru saya urai. Yang tadinya tidak ada artinya menurut masyarakat desa. Temu blenyeh ini adalah umbi yang tidak berarti. Karena dianggap mengotori halaman, kemudian dicabut, dibuang, dibakar. Itu adalah temu blenyeh.
Begitu saya meneliti Temu-Blend-nya, ternyata manfaatnya luar biasa, bisa untuk kanker, bisa untuk diabetes, bisa untuk gagal ginjal dan sebagainya. Ternyata bisa juga untuk memperbaiki lemah syahwat. Temu-Blend-nya sangat berarti bagi pengobatan. Ya, ini mulai saya perkenalkan bahwa manfaat-manfaat daripada Temu-Blend-nya. Nah, semua produk itu saya kemas dengan merek spesial namanya M-Tok. M-Tok ini lebih berhubungan dengan besar, panjang, dan mentok. Ini adalah bahasa yang pernah diuji coba oleh para pasien saya yang terungkap bahwa seperti itu tadi. Tidak perlu saya ulang. Kenapa Ya. nggak diulang bahasan? Lucu soalnya. Soalnya saya ketawa ya. Bang Adiman juga ketawa. Wah, tidak perlu saya ulang. Inilah suatu bukti bahwa tumbuh-tumbuhan itu kalau dirangkai ini menjadi luar biasa. Baik. Jadi tidak perlu kita akan membeli obat untuk mendoping sementara kita sendiri sakit. Baik. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tulisannya pun menjadi modern. M.Tok pakai X. Tidak terkira bahwa itu muncul dari para pasien saya. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa perbaikan untuk lemah syahwat sekarang sudah saya sampaikan penyebabnya apa, bagaimana cara menanganinya, dan bagaimana cara memperbaiki resepnya. Tadi sudah saya perbaiki dan sudah saya kasih resepnya. Untuk memperkuat resep ini masih ada bahan-bahan yang saya tambahkan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi Bapak yang sudah mendengar ini, masih ada tumbuh-tumbuhan yang harus saya rangkai lagi, sehingga ini menjadi sempurna. Tentunya Bapak dan Ibu, tentunya Ibu untuk membelikan Bapak secara diam-diam Ibu tidak tahu, Bapak juga akan beli secara diam-diam, tiba-tiba Ibu kaget. Baik Pak Hasan, jadi kita sudah mendapatkan ada produk baru yang namanya M-Tok. Yaitu salah satu produk terbaru dari Bang Aels untuk mengatasi tadi lemah syahwat. Bisa juga ternyata spesialnya kan kalau kemarin ada produk Prolak ya Pak ya, yang Prolak, kemarin ya. Untuk memperbaiki stamina. Katanya kurang keren ya. Kalau kemarin kan stamina ya Pak ya. Nah kali ini M-Tok ini ada plus-plusnya lagi, yaitu plusnya tadi ada yang lebih saya ngomong gimana sih? Ya udah deh gitu, nanti japri aja ya. Pokoknya lebih mantap. Itu ya Mas Esu ya. Mantap. Oke, saudaraku fan Hasan Sabilah, dari saya Bang Aes, salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.